Saya kaget ketika saya pertama menerima gaji itu, ternyata gaji saya itu hanya 64.000 di tahun 89 itu. Bahwa saya sudah menulis itu sejak di SPG ya. Cerita mistis di majalah Liber itu hanya itu saja. Akhirnya saya coba membuat cerita mistis itu juga. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika saya membaca cerita saya sendiri, itu saya juga ada ngeri-ngerinya begitu. Tapi ternyata ketika ditemui di rumah sakit, yang diminta diantarkan bukan orang, tapi jenazah. Cerita mistis saya yang pertama itu berkenaan dengan siluman babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariono. Sehari-hari saya dinas di SMP Negeri 3 Kota Kediri dengan alamat Jalan Joyoboyo nomor 84 Jagalan Kediri. Selain sebagai kepala sekolah, saya juga membina teman-teman di Forum Literasi Kediri atau Forlike. Kemudian saya juga membina MGMP Seni Budaya teman-teman SMP Kota Kediri. Saya lulus D3 itu tahun 88 dan tahun 89 saya sudah diangkat menjadi guru di SKKP Banyuwangi. Saya kaget ketika saya pertama menerima gaji itu, ternyata gaji saya itu hanya 64.000 di tahun 89 itu. Angka itu rasanya terlalu kecil, karena kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di sekolah swasta, SMA, itu bisa 3-4 kali lipat. Oleh karena pada saat itu saya sempat muncul kebimbangan ingin keluar dari profesi guru. Karena pada saat itu saya mau melihat peluang di Bali, karena Banyuwangi dekat dengan Bali, bahwa pada saat itu pariwisata sedang berkembang, sehingga saya pernah berangan-angan ingin menjadi bartender. Dan untuk mencapai angan-angan itu saya masuk dalam sebuah pendidikan di Banyuwangi, yaitu Pusat Pendidikan Perhotelan Banyuwangi. Ada teman senior saya yang mengetahui, tidak tahu dari mana dia mengetahui kalau saya itu daftar di sekolah perhotelan itu. Akhirnya diberi petuah bahwa yang pertama, rezeki itu bukan hanya berupa uang, tapi rezeki itu bisa berupa apa saja, termasuk bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah, itu juga rezeki. Saya sebagai pembina OSIS pada waktu itu ada pengurus OSIS, dia ini ketua OSIS yang waktu itu mau dinikahkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu saya koordinasi dengan KUA pada saat itu, karena data-data perceraian, data-data perkawinan kan ada di KUA. Nah, pada saat saya berada di KUA ini, seringkali kita juga sampaikan bahwa angka perceraian tinggi itu disebabkan karena banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur. Anak-anak yang baru lulus SMP atau bahkan belum lulus SMP itu sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya hal itu menjadi catatan bagi petugas KUA. Nah, ketika menjelang hari H, ketika orang tuanya pengurus OSIS ini mau melakukan kepengurusan untuk pernikahan putranya itu akhirnya ditolak oleh petugas KUA dengan alasan dilarang oleh sekolah. Nah, karena sekolah waktu itu kan yang dikenal saya, sehingga akhirnya orang tuanya yang kebetulan orang Madura itu datang ke sekolah bawa celurit itu. Nah, beberapa teman yang tahu bahwa itu adalah orang tua dari siswa yang mau dinikahkan, saya diminta lari sembunyi. Nah, kemudian ditangani oleh teman-teman itu, kemudian dimediasi oleh kepala sekolah. Nah, itu mungkin pengalaman yang begitu mendalam bagi saya, sehingga seringkali bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Apa yang kita inginkan itu sebenarnya baik, tapi belum tentu orang bisa menerima dengan baik juga. Bisa juga terjadi sebaliknya. Apa yang kita anggap baik, tapi orang lain menganggap ini hal yang kurang baik. Bahwa saya sudah menulis itu sejak di SPG ya. Di majalah dinding di SPG itu, saya baru saja selesai dari Jurang Gaduk di Pace sana. Jadi ada anak-anak satu kelas begitu berpetualangan di Jurang Gaduk itu, ternyata indah itu. Kemudian saya tulis menjadi karya saya Geguritan yang pertama itu. Geguritan itu puisi dalam bentuk bahasa Jawa.
Kemudian dari situ akhirnya saya ketagihan, sehingga akhirnya saya sering kali menulis begitu. Ketika ada lomba di majalah Joyoboyo menyelenggarakan lomba menulis cerita pendek, akhirnya saya kirimkan cerita pendek saya. Judulnya Rezekine Anak Lanang. Rezekine Anak Lanang itu bercerita tentang kehidupan sopir kalau dulu ojek bukan ojek online, ojek tradisional. Yaitu dia diminta untuk mengantarkan seseorang ke lereng gunung itu, saya indikasikan lereng Gunung Kelut begitu. Tapi ternyata ketika ditemui di rumah sakit, yang diminta diantarkan bukan orang, tapi jenazah. Bahwa keluarga ini tidak mampu menyewa ambulan untuk membawa jenazah itu pulang, sehingga akhirnya mencari ojek untuk membawa pulang. Tapi begitu sampai di rumah yang dituju, ternyata si tukang ojek ini tidak tega menerima upah, karena kondisi rumahnya jauh di bawah rumah dia, sehingga akhirnya itu dibebaskan. Kemudian dia pulang, istrinya ternyata menerima berita bahwa dia menerima hadiah dari produk sampo tertentu begitu. Sehingga akhirnya dia berucap, kemudian anaknya kan setelah itu melahirkan laki-laki, dia wah ini pancen rezekine anak lanang, sehingga menjadi judul cerpen saya yang pertama yang masuk di majalah Joyoboyo itu. Kemudian yang berkenaan dengan cerita mistis, bahwa cerita mistik ini kan kebetulan mbak saya ini kan langganannya Liberty itu seringkali pengisi cerita mistik di majalah Liberty hanya itu saja. Akhirnya saya coba membuat cerita mistis itu juga. Dari mana saya mendapatkan ide itu, yaitu saya mendengarkan dari apa yang jadi pembicaraan orang. Makanya saya sering ke warung, saya sering berkumpul dengan orang-orang itu di mana aja. Di mana ada ide untuk cerita, itu mesti saya angkat menjadi cerita mistis. Jadi cerita mistis saya yang pertama itu berkenaan dengan siluman babi yang ada di Banyuwangi. Di sana memang biasa itu ya. Jadi ada siluman babi, kadang-kadang ketika orang dalam perjalanan itu kadang-kadang berpura-pura menjadi seorang wanita cantik, minta tolong untuk diantarkan, ternyata sampai di rumah malam. Kemudian biasanya ada bercengkrama gitu, di situ mesti ada gitu. Itu ketika bangun pagi ternyata yang diketemukan di sampingnya adalah babi. Ya begitulah, kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika saya membaca cerita saya sendiri, itu saya juga ada ngeri-ngerinya begitu. Karena kan kemampuan seorang penulis itu dikatakan berhasil bila mana mampu membawa pembaca itu ke situasi yang dikehendaki begitu. Sehingga ceritanya itu harus detail, ceritanya itu pernik-perniknya itu harus ada. Kemudian bumbu-bumbu bombastis juga disampaikan di sana begitu. Saya tidak pernah diwerui, itu tidak pernah. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa dirui oleh makhluk itu. Dengan tanda tertentu juga. Jadi kalau orang itu tidak punya itu, berarti dia tidak bisa diwerui oleh makhluk-makhluk gaib itu. Ada itu, semua orang ada itu nanti. Tapi karena agak saya buka di sini. Ya. Kesuksesan menurut saya itu bila mana seseorang bisa menemukan jati dirinya. Nah, jati diri ini bertahap. Jadi jati diri itu bukan merupakan satu benda begitu, tapi bertahap, berlapis-lapis. Dari mulai terluar sampai terdalam. Sehingga kesuksesan seorang yang menemukan jati diri di luar, itu dia akan berusaha untuk memperoleh jati diri yang lebih inti lagi, semakin ke dalam, dan semakin ke dalam. Dan ini saya sedang menuju ke arah sana, ini proses menemukan jati diri itu. Karena saya berobsesi menemukan jati diri, otomatis bahwa saya akan berusaha untuk meneliti kondisi yang ada pada diri saya, potensi-potensi saya yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian dan ini merupakan proses yang panjang, ini tidak bisa dikatakan suatu saat orang itu berhasil. Karena apa? Karena ini prosesnya ini masih terus berjalan dari waktu ke waktu, sehingga nanti tidak akan
ada titik temunya nanti. Tetapi orang akan menilai bahwa dia sudah menemukan jati dirinya. Saran saya untuk teman-teman yang ingin jadi penulis, yang pertama bahwa bangkitkan dulu keinginan menulis itu, kemudian tulis apa saja yang ingin ditulis. Nah, katakanlah ingin menulis cerpen, tulis saja cerpen. Mungkin digunakan juga cerpen-cerpen dari produk orang lain yang bisa menginspirasi, tidak apa-apa. Itu nanti disadur, tidak apa-apa, karena toh nanti kalau plagiatnya itu belum sampai 50% masih dianggap wajar itu. Nah, itu nanti kalau sudah lama-kelamaan terbiasa dengan menulis itu, kita akan menemukan style kita. Kadang-kadang ketika kita menulis cerpen itu kita lupa tokohnya itu siapa. Sehingga di awal tokohnya Ani, tapi di belakang tokohnya Ana, begitu. Itu saya alami juga itu. Sehingga akhirnya kita kadang-kadang kalau sudah jadi, itu kita perlu orang lain untuk kita minta untuk membaca karya yang kita buat itu tadi. Kemudian untuk yang tulisan non-fiksi, biasanya kan kita menyajikan data-data. Itu sebenarnya lebih mudah, karena apa? Karena kita hanya tinggal menerjemahkan data yang kita miliki ke dalam bentuk bahasa tulis saja. Jadi dari angka menjadi bahasa verbal, sehingga dari situ nanti kita bisa mendukung keilmuan kita gunakan untuk mendukung data-data yang ada tadi. Jadi kalau kependudukan misalkan berkenaan dengan jumlah penduduk di Kota Kediri misalkan, atau di Kabupaten Kediri, jumlah penduduknya sekian, distribusinya sekian. Nanti kita cari data yang lain, mengapa daerah-daerah ini padat penduduknya. Nah, kita cari data penduduk, nanti kita jelaskan, oh di Kecamatan Mojo ini jarang penduduknya karena situasi geografisnya seperti ini. Kita hubung-hubungkan dengan yang lain, nanti akan ketemu dan menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca. Kemudian jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang sudah bisa atau sudah terbiasa menulis. Karena untuk cerita-cerita itu yang utama adalah bagaimana menghadirkan pembaca itu ke dalam situasi yang kita kehendaki. Oleh karena itu, ketika kita membaca atau membuat cerita pendek, ya kita harus menceritakan kondisi itu sedemikian detail. Misalkan kalau masuk kamar, ya kita lihat, kita mulai dari membuka kamarnya dulu, pintunya warnanya apa, handle-nya bagaimana, kuncinya bentuknya seperti apa. Itu nanti sudah menjadi bahasan yang panjang itu. Kemudian kita buka, kita lihat pandangan pertama itu ada fotonya siapa, bingkainya terbuat dari apa, kemudian pose ini sedang bagaimana. Nah, kemudian di samping bingkai itu ada bunga misalnya, bunganya apa, dan seterusnya itu. Itu nanti banyak nanti. Sehingga kadang-kadang yang beberapa orang yang kesulitan menulis itu dengan menceritakan secara detail itu nanti akan mendapatkan kosakata yang banyak sekali. Kosakata yang banyak sekali ya. Jadi menceritakan yang detail itu. Karena rata-rata kita masuk kamar, nggak diceritakan kamarnya nanti terbuka atau enggak, pintunya terkunci atau tidak, pintunya warna apa, enggak diceritakan di situ. Jadi kita ceritakan secara detail begitu, sehingga nanti pembaca seakan-akan diajak masuk ke dalam situasi yang kita ceritakan. Tapi beda dengan geguritan atau puisi ya. Kalau geguritan puisi itu kan bahasanya singkat dan padat. Nah itu kadang-kadang kalau saya membuat puisi atau geguritan itu bisa saja kita mulai dari prosa dulu. Jadi cerita dulu, kemudian bahasa-bahasa yang sekiranya tidak diperlukan kita hilangi. Sehingga nanti kata-kata yang tidak diperlukan kita hilangi, sehingga akhirnya kata-katanya akan semakin menyusut. Nah kemudian semuanya menyusut nanti mungkin perlu ditambahkan kata-kata yang agak imajiner begitu, sehingga nanti menjadi sebuah puisi atau menjadi sebuah geguritan gitu. Jadi pengalaman saya ketika menerbitkan buku ini adalah buku ketiga produk SMP Negeri 3 yang berkenaan dengan antologi sastra anak-anak. Jadi ini isinya adalah cerita pendek yang dibuat oleh anak-anak yang kita lombakan pada saat bulan bahasa. Pada saat bulan bahasa kita adakan lomba, semua anak boleh mengirimkan, kemudian nanti kita seleksi. Nah, yang terseleksi ini nanti akan mendapatkan buku ini secara gratis. Nah, yang pertama dan yang kedua ini saya tidak mendapatkan NISBN. Nah,
Tapi ternyata yang ketiga, ketika kita kerjasama dengan Cakrawala Mandiri, ini saya mendapatkan NISBN ini. Sehingga kepengurusan NISBN yang dulunya konon bertele-tele, bersulit, itu ternyata di Cakrawala Mandiri ini lebih mudah ini. Lebih mudah, dan saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang khusus untuk menerbitkan NISBN, karena ini menjadi satu kesatuan dari produksi buku ini. Teman-teman yang berkeinginan untuk menulis, kami persilahkan untuk berhubungan dengan Cakrawala Satria Mandiri ini. Mungkin buku-buku atau karya-karya teman-teman itu bisa diterbitkan di Cakrawala Satria Mandiri, baik berupa buku seperti ini ataupun berupa e-book yang juga bisa difasilitasi oleh Cakrawala Satria Mandiri. Demikian. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Cakrawala Satria Mandiri bersama kru yang telah memberikan bimbingan pada anak-anak untuk penerbitan buku yang ketiga ini, Ajang Kreasi RPG SMP 3 Kediri ini, karena beberapa hal yang perlu untuk direvisi ini selalu disampaikan ke kami dan kami melakukan revisi, sehingga akhirnya layak untuk dibaca oleh khalayak.